Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di malam hari ini dalam lanjutan kajian kita. Yang kita akan bahas saat ini adalah kajian dengan tema orang mukmin tidak pernah stres. Semoga panitia yang mengusulkan tema ini tidak sedang stres. Latihan tuh satu hanya. Insyaallah. Orang mukmin tidak pernah stres. Tema ini tentu sangat sesuai dengan pengertian dari kalimat mukmin, orang yang beriman. Orang yang beriman artinya orang yang dengan keimanannya dia selalu merasakan aman, damai dan tentram. Karena dia dekat dengan Zat yang di tangannya segala kebaikan, yang maha kuasa untuk menganugerahkan kedamaian dan ketentraman kepada hati manusia. Makanya sudah kita ketahui bersama, di antara keutamaan besar daripada tauhid yang disebutkan dalam Al-Quran adalah memberikan keamanan yang sempurna sesuai dengan sempurnanya tauhid kita, sempurnanya iman kita. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Mereka lah orang-orang yang lahumul amnu, mendapatkan keamanan, ketenangan, kedamaian dalam hidupnya. Dan mereka lah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dan keutamaan. Makanya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sangat jauh dari berbagai masalah yang menjadikan hidup mereka atau pikiran mereka itu galau, hati mereka gundah, karena mereka memiliki rasa aman dalam hatinya, yang itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan kesempurnaan iman mereka. Makanya orang mukmin tidak pernah stres, itu merupakan sesuatu yang wajar. Justru sebaliknya, kalau ada orang mukmin yang selalu stres, atau dia mengaku mukmin kemudian dia selalu stres, maka berarti keimanan tidak berfungsi pada dirinya. Iman yang sempurna itu
disifati dalam Al-Quran seperti perhiasan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in digambarkan dalam surat Al-Hujurat sebagai orang-orang yang iman itu indah seperti perhiasan dalam hati mereka. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta keimanan kepada keimanan dan menjadikan iman itu seperti perhiasan dalam hatimu, indah. Dan sekaligus menjadikan kalian benci terhadap kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Jadi keindahan itu bersumber dari dalam hati, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan dunia, ada atau tidaknya, selama yang di hati mereka tidak hilang, maka mereka tidak akan merasakan resah, tidak akan merasa gundah. Inilah keindahan sejati yang selalu menghiasi hatinya orang yang beriman. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih meminta iman sebagai perhiasan. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman. Hiasilah kami dengan perhiasan iman. Ini sumber kebahagiaan orang-orang yang beriman dari dalam hati mereka. Nah, oleh karena itu, keadaan-keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan kepada manusia, jika disikapi dengan keimanan, itu semuanya akan menjadi ringan dan mudah. Jika disikapi dengan iman yang benar, itu dalam semua keadaan hanya akan membawa kepada kebaikan dan keutamaan bagi orang-orang yang beriman. Sekarang coba antum bayangkan, kalau kita beriman kepada Allah, mengetahui keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang sempurna. Makanya nama Allah Ar-Rahman adalah satu di antara 3 nama Allah yang merupakan induk dari Al-Asmaul Husna, yaitu Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Semua Asmaul Husna kembali kepada 3 kandungannya kembali kepada 3 nama ini. Jadi sifat rahmat itu merupakan sifat yang dikandung dalam semua perbuatan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menentukan ketentuan, ya pertama ketika Allah menurunkan syariatnya, maka itu semua berdasarkan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama tujuannya untuk melimpahkan rahmat kepada manusia dengan mereka belajar agama. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberlakukan ketentuannya bagi manusia, baik itu dianggap baik oleh manusia atau tidak, maka itu semua tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mengenal sempurnanya rahmat Allah, dia akan selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Coba lihat, orang yang seperti ini keadaannya, tidak mungkin dia akan stres menghadapi apapun peristiwa yang dialami dalam hidupnya. Karena dia sangat percaya dan yakin dengan kepada zat yang diserahkan kepadanya semua urusannya. Makanya orang yang memasrahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya, ini salah satu di antara bentuk sorga dunia yang sesungguhnya, menjadikan hati tidak pernah stres. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menafsirkan makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah,
kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan bagi kalian berperang, berjihad di jalan Allah dengan syarat-syaratnya tentu saja. Padahal berjihad itu sungguh kalian tidak sukai, dibenci oleh manusia. Karena resikonya, sulitnya, mengorbankan nyawa, jiwa dan yang lainnya. Allah menjelaskan setelah itu kaidah penting yang harusnya disadari manusia. Bisa jadi wahai manusia kalian membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu. Sebaliknya kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini menyadarkan kita bahwa penilaian kita itu terbatas. Ilmu kita itu cuma kepada apa yang tampak, tapi akibatnya, kesudahannya kita tidak tahu. Nah, orang yang ketika dia mengetahui ini, dalam menjalani kehidupannya dia akan tenang. Karena ternyata yang menentukan urusannya adalah zat yang mengetahui akibat dari segala sesuatu dengan terperinci. Apalagi orang-orang yang beriman, yang Allah mengkhususkan rahmatnya yang bersifat khusus untuk mereka. Wa kana bil mu'minina rahimah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya yang khusus kepada orang-orang yang beriman. Bahkan dengan ini menjadikan orang-orang yang beriman yakin bahwa pilihan Allah untuk dirinya lebih baik dari seandainya dia sendiri yang memilih untuk dirinya sendiri. Nah, keyakinan seperti ini menyadarkan kita, misalnya dalam meminta sesuatu yang bersifat urusan duniawi. Kalau perkara-perkara agama itu sudah jelas kebaikannya. Yang bersifat urusan dunia yang belum jelas mana baiknya, baik atau tidaknya. Urusan dunia, baik itu kita usaha, berdagang, atau ingin melakukan satu kepentingan yang berhubungan dengan urusan dunia kita. Dari pengertian ayat tadi, harusnya kita ketika memohon kepada Allah, jangan memilih dulu salah satunya. Karena kita memilih, kita tidak tahu akibatnya. Bisa jadi kita anggap ini baik, padahal disitulah keburukan akan menimpa kita, atau sebaliknya. Yang seharusnya merupakan adab yang benar dari seorang hamba adalah dia menyerahkan kepada Allah untuk memilihkan yang terbaik untuknya. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan, alla yaktarihal abdu ala rabbihi fi syai'in huwa la ya'lamu awaqibahu. Jangan seorang hamba itu mengajukan usul kepada Allah karena dia tidak mengetahui hasilnya, akibatnya. Konsekuensinya ayat ini, kita tahu diri bahwa kita tidak ilmu kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, makanya kita tidak mengajukan sesuatu kemudian kita minta kepada Allah, tapi kita pasrahkan kepada Allah sejak awal. Yang dengan ini, ketika Allah menakdirkan sesuatu dari sikap seorang hamba yang memasrahkan dirinya, apapun yang Allah takdirkan baginya, maka Allah akan mudahkan baginya taufiknya, kebaikan padanya, dan mencegah dirinya dari segala keburukan dalam masalah tersebut. Coba lihat, seorang muslim itu jalan untuk kebahagiaan hidupnya dekat kalau dia beragama dengan benar. Nah, makanya sering terjadi orang yang stres atau gundah itu kan ketika dia menghadapi musibah. Ketika dia menghadapi musibah, sesuatu yang tidak disukainya atau tidak diinginkannya, maka dia pun
stres, sedih, atau bahkan naudzubillahi min dzalik sampai dia bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya jelaskan ucapan Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami menguji kalian wahai manusia terkadang dengan bencana. Artinya bencana sesuatu yang tidak disukai manusia. Dan terkadang dengan kesenangan agar kami melihat untuk menguji kalian siapa yang bersyukur dan siapa yang ingkar. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang sempurna memberlakukan pada diri manusia keadaan yang terkadang disukainya dan terkadang tidak disukainya. Ini sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita terima atau tidak terima tidak akan berubah keadaan tersebut. Makanya oleh karena itu orang yang tidak menerima ketentuan Allah, maka sikapnya tidak menerima juga tidak akan merubah keadaan. Tidak akan menjadikan musibahnya menjadi ringan, justru akan semakin memperparah. Justru akan semakin memperparah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, sudah kita ketahui bersama, ketika menghadapi musibah untuk bersabar. Ini standar yang minimal, ini yang wajib dilakukan. Dengan kita bersabar, musibah akan berganti menjadi anugerah. Pertama tadi, ketidaksabaran tidak akan mengurangi musibah. Tetap juga akan menimpa kita. Sehingga sudah menderita di dunia, ancaman azab Allah Subhanahu wa taala juga akan menanti bagi orang-orang yang tidak bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan riwayat Tirmidzi pernah bersabda, "Inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sakhat." Allah Subhanahu wa taala ketika dia mencintai seseorang, mencintai manusia, dia akan memberikan ujian kepada mereka. Siapa yang ridha maka Allah akan meridhoinya, dan siapa yang murka dan tidak terima maka dia juga akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ujian atau yang namanya musibah dalam kehidupan itu adalah sesuatu yang harus terjadi untuk menjadikan kehidupan ini seimbang. Para ulama mencontohkan, musibah itu seperti pergantian siang dan malam. Seandainya dunia ini siang terus, bumi ini siang terus, akan rusak bumi itu. Tidak seimbang kehidupan. Seperti misalnya di sebagian belahan bumi yang lebih banyak malamnya, tidak seimbang kehidupan. Kalau malam terus juga seperti itu, kedinginan atau mesti ada ketidakseimbangan seperti daerah kutub atau daerah-daerah yang ekstrim lainnya cuacanya. Jadi begitu keadaannya, pergantian, kadang-kadang diberikan musibah, kadang-kadang diberikan sesuatu yang menyenangkan. Ini merupakan konsekuensi kehidupan di dunia. Makanya manusia ketika mereka merenungkan sempurnanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengimani bahwasanya musibah itu merupakan kelaziman dari kehidupan manusia, apalagi yang memberlakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang sempurna rahmatnya, sempurna hikmahnya. Dialah Al-Hakim yang maha sempurna hukum dan hikmahnya. Hikmah adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan, menempatkan segala sesuatu
tepat pada tempatnya secara persis. Inilah Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menimpahkan satu keadaan kepada manusia, misalnya bencana. Manusia menganggapnya ini adalah keburukan. Sampai kemudian mereka anggap ini sebagai takdir yang buruk. Antum ketahui semua, ketika kita memahami makna iman kepada yang takdir yang baik dan yang buruk, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Timbul pertanyaan, bagaimana mungkin takdir buruk padahal semua perbuatan Allah itu baik? Iya kan? Bagaimana? Takdir itu kan perbuatan Allah, masa ada yang buruk? Di dalam doa kunut yang dibaca waktu witir, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Wa qini syarra ma qadait." Ya Allah, jagalah aku dari keburukan yang Engkau takdirkan. Ini pertanyaan besar. Bagaimana ada perbuatan Allah menakdirkan buruk? Padahal semua perbuatan Allah itu baik. Allah Maha Indah, Maha baik, Maha sempurna perbuatannya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laisa ilaik. Ya Allah, kebaikan itu semua ada di tanganmu dan keburukan tidak dinisbatkan kepadamu. Diterangkan oleh para ulama pengertian dari takdir yang buruk. Jadi kata-kata al-qadar itu kembalinya kepada dua kemungkinan. Al-qadar bisa berarti perbuatan Allah menakdirkan. Ini yang tidak mungkin dikatakan buruk. Atau kembali kepada al-maqdur, makhluk yang ditakdirkannya. Seperti kalau kita mengatakan kata-kata al-khalqu, itu bisa berarti perbuatan Allah menciptakan, atau al-khalqu itu makhluk. Nah, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau objeknya tadi, inilah yang bisa disifati dengan keburukan karena manusia menganggapnya tidak sesuai dengan keinginannya atau dianggap bencana, maka dikatakan itu takdir yang buruk. Nah, dari sini kita mengetahui ternyata perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada keburukan padanya. Kenapa? Dia menakdirkan segala sesuatu dengan sifat hikmah yang sempurna. Dengan ilmu yang sempurna, rahmat yang sempurna. Kalau kita renungkan dengan seksama, ternyata sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia itu dari satu sisi saja, sementara sisi-sisi kebaikannya sangat banyak. Coba kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang musibah, apa hikmahnya? Apa sisi-sisi kebaikannya bagi manusia? Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana? Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, yakni musibah bencana di daratan dan di lautan. Akibat dari apa? Perbuatan dosa yang dilakukan tangan-tangan manusia. Tujuannya untuk apa? Liyudhiqahum, agar Allah menjadikan mereka merasakan akibat dari perbuatannya, supaya mereka mau kembali kepada kebenaran. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai teguran, sebab manusia untuk kembali, yang mungkin tanpa semua itu mereka tidak akan kembali kepada kebenaran. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Latif. Al-Latif itu diantara kandungannya adalah maha halus, ya, maha halus, maha lembut. Di antara kandungannya adalah Allah menyampaikan kebaikan kepada hambanya, terkadang dari arah yang tidak disadari hamba itu bahwa itu adalah kebaikan untuknya.
Contohnya, seperti tadi, orang yang berusaha, dia sudah mengeluarkan modal, memilih barang dagangan yang paling baik, tempat yang strategis, pemasaran yang bagus. Dia berdoa kepada Allah dan berharap inilah rezeki yang halal yang akan mencukupi hidupnya. Ternyata Allah menakdirkan usahanya tidak laku. Protes, ya Allah, saya sudah berusaha mencari yang halal, meninggalkan yang haram, tidak melakukan sebab-sebab riba dan seterusnya. Kenapa engkau tidak jadikan ini sebagai rezeki yang halal bagiku? Dia berkata seperti ini. Apa maksudnya seolah-olah? Seolah-olah dia ingin mengatakan secara tersirat, ya Allah, ini mesti baik bagiku, kenapa tidak dikabulkan? Subhanallah, apakah dia lebih tahu dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya tentu tidak. Ini kan konsekuensi ucapannya, seolah-olah dia mengatakan, Allah, ya Allah, ini mesti baik bagiku, kenapa nggak dikabulkan? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang ilmunya sempurna mengetahui hamba ini seandainya dijadikan misalnya usahanya berhasil, bisa jadi dengan itu dia akan lupa diri, terfitnah dengan harta. Atau bisa jadi waktunya akan habis untuk mengurusi usahanya tersebut. Sementara Allah mengetahui ada sebab lain yang akan memberikan kebaikan baginya. Allah ingin palingkan dia dengan sempurnanya kasih sayangnya kepada perkara lain yang lebih baik bagi hamba tersebut. Tapi ini tidak disadari oleh seorang hamba. Ada sebuah pernyataan dari seorang sahabat yang mulia, yang ini merupakan hakikat dari makna sifat atau salah satu sifat yang kedudukannya tertinggi dalam agama, yaitu ridho billahi rabban, ridho kepada Allah sebagai Rabb, yang merupakan ciri-ciri iman yang sempurna, yaitu pernyataan dari sahabat yang mulia Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, pernah ada salah seorang tabi'in yang menukil ucapannya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, disampaikan di depannya Al-Hasan. Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengungkapkan seperti ini. Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas sihhah. Bayangkan, sahabat yang mulia ini mengatakan, miskin lebih aku sukai dari kekayaan. Jadi orang miskin lebih suka daripada jadi orang kaya. Terbalik ya. Kebanyakan kita sekarang kalau disuruh pilih, semua saya ingin jadi orang kaya yang bersyukur, padahal waktu kaya belum tentu dia bersyukur. Biasa orang kalau belum kaya ucapannya seperti itu. Kalau sudah kaya nanti beda lagi ucapannya. Sakit lebih aku sukai daripada waktu sehat. Ini Abu Dzar Al-Ghifari mengucapkan begini tidak sembarangan. Dengan pengalamannya dia mengetahui keadaan dirinya waktu susah lebih mudah untuk bersabar dibandingkan waktu diberi kelapangan. Ucapan beliau dinukil, disampaikan di hadapan Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Ketika mendengar ini, Al-Hasan dengan ilmu beliau, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, didikan nubuah, didikan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan, rahimallahu Abu Dzar, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Amma ana fa'akul, adapun saya, yang saya akan katakan adalah, manittakala ila husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an. Barang siapa yang selalu bersandar kepada baiknya pilihan Allah untuk dirinya, maka dia tidak pernah mengangan-angankan sesuatu selain yang Allah pilihkan. Bagi dia, apapun yang Allah berlakukan itu yang terbaik, karena yang menentukannya zat yang semua sifat-sifatnya yang adalah maha sempurna.
Setelah menukil ucapan ini, Imam Az-Zahabi dalam Sirah Alamin Nubala mengomentari, "Qultu, aku katakan, hadza huwa haddul wuqufi 'ala ridha fi ma tasarrafa fihi al-qadha." Inilah batasan sikap yang benar. Inilah batasan yang benar dalam sikap ridha terhadap segala ketentuan yang Allah berlakukan kepada manusia. Luar biasa. Dia tidak memilih untuk dirinya sendiri, tapi dia menyerahkan pilihan itu semua kepada Allah. Ini gampang diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Abu Dzar yang pertama ini tidak salah. Beliau dengan pengalaman mengetahui ternyata kalau kita itu sakit atau sedang susah lebih mudah ingat Allah. Kalau kita lagi lapang lebih mudah untuk lalai biasanya. Tapi ternyata Al-Hasan menanggapinya dengan yang lebih tinggi lagi. Lapang atau susah, kita tidak tahu waktu itu kita baiknya di mana. Maka kita serahkan kepada Allah. Contohnya misalnya ada seseorang ketika dia sakit saat ini, dia banyak berdoa, banyak menangis, mengakui dosa-dosanya. Iya kan? Berarti kondisi saat ini sakit yang terbaik bagi dirinya dibandingkan sehat. Thayyib, orang yang sama ketika sakit berikutnya, apakah ada yang menjamin dia bisa bersikap sama? Jawabannya tidak kan? Orang yang sama sakit berikutnya, apakah dia bisa bersabar juga seperti yang pertama? Belum tentu kan? Bisa jadi sakit yang kedua dia mengeluh. Ini untuk orang yang sama, apalagi kita praktekkan pengalaman kita untuk orang yang lain. Lah disinilah seharusnya ketika kita melihat seseorang yang diberikan anugerah misalnya kekayaan, kemudian dia baik, tidak salah kalau kita mengharapkan kita menjadi orang kaya kemudian baik. Tapi tidak kita jadikan angan-angan kita tergantung kepada hal tersebut. Karena belum tentu kalau kita menjadi seperti itu kita akan berbuat seperti orang ini. Nah setelah itu dengan ini kita memahami segala peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang Allah berlakukan, kita selalu menghadapinya dengan sangka baik. Kenapa kita bersangka baik? Bersangka baik itu tentu dipengaruhi dengan keyakinan kita tentang kebaikan dan kesempurnaan sifat-sifat dari zat yang kita bersangka baik padanya. Contoh sederhana, saya pernah membuat contoh seperti ini dalam kehidupan manusia. Misalnya di sebuah perusahaan ada seorang pimpinan yang terkenal baik sama karyawannya, bijaksana. Kalau mengambil keputusan sangat memperhatikan keadaan karyawannya. Satu saat misalnya antum termasuk karyawannya, salah seorang di antara kita. Dia sedang cuti, tiba-tiba datang. Bosnya ini memecat salah seorang karyawan. Antum yang baru datang tidak tahu sebabnya kenapa dia pecat karyawan tersebut. Tetapi dalam pikiran antum, si bos ini atau atasan ini selalu baik, perhatian sama karyawannya, bijaksana dan diakui oleh karyawan yang lain. Kira-kira antum tidak tahu sebabnya, akan bersangka baik sama dia atau bersangka buruk? Kenapa bersangka baik? Karena reputasinya selama ini dikenal baik. Ini manusia, sebijaksana apapun dia terbatas kebijaksanaannya. Kebaikannya terbatas. Bagaimana dengan zat yang maha sempurna? Semua sifat-sifatnya. Kita akan bersangka buruk kepadanya? Tidak mungkin. Nah inilah sebabnya orang yang beriman itu akan menilai dan selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan yang Allah berlakukan bagi dirinya. Dan kita tahu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan hambanya sesuai dengan persangkaan hamba kepadanya. Dalam hadis kursi riwayat Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi.
Aku ini sesuai dengan persangkaan, sesuai dengan pengharapan hambaku kepadaku. Sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hambaku kepadaku. Makanya hidayah hati yang merupakan asal hidayah, salah satu di antara sebab besarnya untuk meraihnya adalah dengan mengimani takdir dengan benar, selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala ketentuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Tidaklah menimpa satu musibah di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dalam menghadapi musibah tersebut, Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya. Hidayah dalam hati itu merupakan asal hidayah. Rasulullah SAW bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa terletak di sini. Takwa terletak di sini. Manusia itu menempuh jalan untuk menuju keridhaan Allah. Yang utama itu dengan hatinya, bukan sekedar dengan anggota badannya. Jadi barang siapa yang beriman dengan benar, Allah berikan hidayah kepada hatinya. Ini adalah orang yang mengimani takdir dengan benar. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan bagaimana? Huwa rajulun usiba bi musibatin fa'alima annaha min indillahi faradiya wastaslam. Siapa orang yang mendapatkan hidayah dalam hatinya ini? Seseorang yang mendapatkan musibah, tapi dia tahu yang menakdirkan itu adalah Allah yang sempurna sifat-sifatnya, sempurna pilihannya, sempurna hikmahnya, sempurna kebaikannya. Maka dia pun ridha, kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersangka baik kepadanya. Ini ayyuhal ikhwatu fiddin azakumullah, sikap kita sebelum kita renungkan lebih dalam hikmahnya musibah. Ini baru sikap awal seorang muslim. Baru sikap permulaan ketika dia menghadapi segala ketentuan Allah. Nah, bagaimana ketika dia merenungkan hikmah-hikmah yang agung yang Allah jadikan pada setiap musibah atau cobaan yang menimpa seorang hamba? Luar biasa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Lahfan menyebutkan beberapa hikmah daripada musibah, cobaan, bahkan sampai pun dalam perkara-perkara yang mungkin tidak terpikir oleh diri kita. Coba antum, pernahkah antum bertanya dalam diri antum, dalam diri kita semua, kenapa orang yang beriman tidak dijaga dari perbuatan dosa? Kenapa kita tidak maksum? Kenapa kita harus? Allah kan maha kuasa untuk menjaga kita tidak tergoda oleh syaitan, tidak tergoda oleh iblis, iya kan? Apakah Allah mampu menjaga kita dari godaan iblis? Mampu kan? Kenapa kita tidak dijaga semua supaya tidak perlu berbuat dosa? Dan dosa merupakan musibah yang paling besar. Yang seperti ini saja, itu kalau kita renungkan hikmahnya sangat besar. Contohnya apa? Kira-kira manusia kalau tidak berbuat dosa, apakah mereka berpeluang untuk sombong dan merasa bangga dengan dirinya? Jelas dia akan sombong, dia merasa tidak ada kekurangannya lagi. Terkadang dosa itu ada hikmahnya, tentu dosa yang menyebabkan bertobat, menyesal dan tunduk kepada Allah. Imam Ibnu Rajab menjelaskan di antaranya ada 2 faedah dosa setelah orang itu bertobat darinya. Ibnu Qayyim menjelaskannya lebih dari 20 segi faedahnya perbuatan dosa. Di antaranya tadi, menjadikan seorang hamba itu merendahkan diri karena dia tahu ternyata dia tidak sempurna, penuh dengan kekurangan. Dia ternyata butuh untuk dijaga oleh Allah dengan taufiknya. Nah, ini diisyaratkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang hasan derajatnya, riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Rasulullah SAW bersabda, "Laulam tudhnibu la khasyitu alaikum ma huwa a'dhamu min dzalika al-ujbu."
seandainya kalian tidak berbuat dosa, aku khawatir kalian ditimpa yang lebih parah dari dosa itu sendiri, yaitu perasaan kagum dan bangga terhadap diri sendiri. Ini membinasakan. Sebaik apapun orang itu kelihatannya, kalau dia ada perasaan bangga terhadap dirinya sendiri atau kesombongan, maka ini merupakan sebab hidayah atau taufik dicabut dari dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya lihat contoh bagaimana hikmah dari sempurnanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perkara yang jika direnungkan akan mendatangkan atau menambah keimanan seorang hamba terhadap kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di antara hikmah-hikmah yang dapat kita petik dari cobaan-cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada manusia, yang ini akan semakin menguatkan kesabaran kita dan menambah sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya terangkan itu di halaman 3 ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah dan cobaan sebagai obat pembersih untuk mengeluarkan semua kotoran dan penyakit hati yang ada pada hambanya, yang kalau tidak dibersihkan akan binasa hamba tersebut. Penyakit kalau menumpuk pada badan manusia tidak diobati, binasa badannya nantinya. Ini hikmah besar daripada ujian yang ini banyak disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya musibah itu merupakan pelebur dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukatin yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa orang yang beriman kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya sampai pun duri yang menusuknya. Musibah yang kecil menghapuskan dosa, apalagi musibah yang besar. Kenapa perlu adanya musibah untuk menghapuskan dosa? Kita waktu istighfar banyak dosa-dosa yang terkadang kita luputkan. Waktu kita bertobat, kita sudah bersungguh-sungguh, ada dosa yang tidak kita ingat. Nah, ketika Allah ingin menyempurnakan kedudukan hamba ini dengan harus dibersihkan dia, yang luput dari istighfar dan taubatnya itu digugurkan dengan musibah yang menimpanya. Coba antum lihat hadis yang lain riwayat Tirmidzi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kenapa musibah itu senantiasa menimpa hambanya, bahkan semakin kuat imannya semakin besar cobaannya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, fa in kanat fi dinihi salabatun ishtadda bala'uhu, wa in kanat fi dinihi riqatun ubtuli ala hasabi dinihi, fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi min khati'ah. Senantiasa ujian itu menimpa seorang hamba sampai kemudian Allah biarkan dia berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak punya dosa sama sekali. Jadi hikmahnya ujian adalah untuk membersihkan. Yang dengan bersih berarti kita bisa dekat dengan Allah. Kita bisa meraih ketakwaan yang sempurna. Kalau kotoran ini masih ada, maka kita akan terhalangi untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita perhatikan ternyata hikmah dari ujian sangat besar, ternyata kembalinya untuk perbaikan dan kebaikan hamba itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk takmilul ubudiyah, menyempurnakan penghambaan diri seorang hamba. Apa artinya? Beribadah kepada Allah dalam keadaan senang, semua orang bisa. Iya kan? Seperti tadi, kalau semua jadi orang kaya, berkecukupan, kemudian dia rajin ngaji,
rasanya wajar-wajar saja, tidak ada banyak urusannya, mau kebutuhannya terpenuhi semua. Semua orang bisa seperti itu. Beribadah dalam keadaan lapang semua orang bisa. Orang munafik pun ketika dia merasa ada kepentingan yang tertunaikan dalam agama, maka dia menampakkan agama. Tapi coba ketika ada ujian, baru terlihat siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang dusta. Ujian itu yang menguji penghambaan diri yang sebenarnya. Apakah hamba ini tetap taat kepada Allah ketika diberikan kelapangan juga dalam keadaan sulit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ada orang yang dia itu berislam mencari keuntungan, mencari kemaslahatan pribadi. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun yatma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirata dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah dengan berdiri di tepi, tidak masuk Islam keseluruhan. Harus cari-cari dulu. Itu maksudnya dia berdiri di tepi. Kalau dia mendapatkan kebaikan, artinya ambisinya ada yang mendukung dalam Islam, kepentingannya terpenuhi, dia pun tenang melaksanakan Islam. Tapi kalau dia mendapatkan fitnah, merasakan Islam tidak memenuhi keinginannya, dia pun berpaling, membelakangi Islam. Dialah yang rugi dunia dan akhirat, dan itu adalah kerugian yang nyata. Nah, seperti ini harus dibersihkan dari sifatnya orang yang beriman. Makanya ibadah itu dalam kondisi yang sulit itu nilainya lebih besar daripada ibadah dalam kondisi lapang. Coba, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada saudara kita. Kalau saudara kita itu suka memberikan kita hadiah, ramah sama kita, gampang kita berbuat baik sama dia. Tapi coba kalau dia punya masalah pribadi sama kita, sulit untuk berbuat baik sama dia. Iya kan? Bersikap adil dalam semua keadaan itu bukan perkara yang gampang. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum menjeret kamu untuk berlaku tidak adil. Bersikap adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Bersikap adil kepada orang yang sedang bermasalah pribadi sama kita, sedang kita benci, itu sulit. Padahal ini takwa yang sesungguhnya. Nah, salah seorang ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini berkata, siapakah orang adil yang lebih dekat kepada takwa? Al-adlu huwa alladhi idza ghadiba lam yudkhilhu ghadabuhu fi batilin wa idza radiya lam yukhrijhu ridahu minal haq. Orang yang adil itu adalah orang yang ketika sedang marah, kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kebatilan. Sebaliknya, ketika dia sedang senang, maka kesenangannya itu tidak membuat dia keluar dari kebenaran. Jadi ujian itu akan menyempurnakan penghambaan diri kita. Disitulah baru teruji seorang manusia. Ketika diberikan ujian, dia tetap istiqomah, dia tetap bersabar, bersangka baik kepada Allah, dan tetap melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Oleh karena itulah ini juga hadisnya masyhur riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang hamba Allah yang beriman yang selalu mendapatkan kemuliaan dalam semua keadaan. In asabathu as-sarra syakara fakana dzalika khairan lahu wa in asabahu ad-dharra sabara fakana dzalika khairan lahu. Kalau dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Dan kalau ditimpa sesuatu yang menyusahkan, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hikmah yang ketiga, ya, ini sudah hampir habis waktu juga.
dalam rangka menyempurnakan iman terhadap hari akhir. Seandainya di dunia ini tidak ada cobaan, tidak ada ujian, khawatirnya nanti hamba-hamba Allah yang beriman lupa kepada hari akhir. Tadi kita bahas apa? Dunia ini tempat persinggahan sementara. Orang yang beriman itu harus hatinya terikat dengan akhirat. Bagaimana dia akan terikat dengan akhirat kalau di dunia dia senang-senang saja, tidak ada cobaan? Makanya cobaan itu akan menyadarkan orang yang beriman, ternyata dunia itu memang kalaupun ada kesenangannya, maka kesenangannya tidak murni. Kesenangan yang murni cuma di negeri akhirat, yang tidak ada kesulitan padanya, tidak ada kesusahan padanya. Disitulah orang yang beriman akan merasakan kenikmatan dan segala sesuatu yang diinginkan oleh dirinya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam sorga kalian akan mendapatkan semua yang diinginkan oleh nafsu kalian, yang diinginkan oleh diri kalian, dan di dalamnya kalian akan mendapatkan semua yang kalian minta. Jadi untuk membedakan atau menyebutkan keistimewaan sorga, Allah menjadikan di dunia ini memang tempatnya ujian dan cobaan. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah ditanya, mata yastarihul mu'min, kapankah orang yang beriman itu beristirahat dari cobaan-cobaan? Apa jawaban beliau? Idza hatta ihda qadamaihi fil jannah. Kalau dia sudah menapakkan salah satu dari kakinya di sorga. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ujian itu diantara hikmah yang besar padanya adalah untuk menjadikan kita semakin cinta kepada akhirat, merindukan balasan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui bahwa dunia itu bukanlah tempat kesenangan yang murni, karena semua itu hanya ada di sorga yang merupakan tempat balasan kesempurnaan bagi orang-orang yang beriman dengan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara hikmah daripada ujian, yang selebihnya bisa antum baca di makalah yang sudah disiapkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita di malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Kita cukupkan, masih ada waktu untuk kita tanya jawab insyaallah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Ustaz, jazakallah khair atas yang telah antum sampaikan. Ya, ikhwatul iman, langsung saja kita masuk kepada sesi tanya jawab. Boleh mungkin kita fokuskan ke tulisan saja ya. Dan ini juga ada masuk beberapa pertanyaan lewat Radio Gema Madinah FM. Iya, silakan. Tapi ini pertanyaan pertama Ustaz, ada titipan dari ibu-ibu. Iya. Dan lumayan panjang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fikum. Fadhal. Saya sangat gerah dengan keadaan masyarakat yang suka mengkritisi segala sesuatu, baik itu berupa ilmu ataupun keadaan orang lain yang berbeda dari mereka. Contoh, suami saya sholat di musola atau di masjid. Sehabis sholat, ia tidak mengikuti wirid atau zikir bersama, yang oleh mereka kebiasaannya dibagikan biji-bijian. Dan ia juga biji-biji tasbih. Dan ia juga tidak sholat sunat di musola tersebut, karena seperti yang kita ketahui, sebaik-baik sholat sunat kan melaksanakannya di rumah kita. Nah, dengan akal mereka menilai apa yang suami saya lakukan salah, atau sebaliknya mereka merasa disalahkan. Mereka pun mencari-cari dalil, berupaya, yang kata mereka bahwa berzikir dengan biji-bijian tersebut ada riwayatnya, bahwa
yang sehabis sholat langsung pulang juga ada riwayatnya. Mereka katakan seperti kera yang langsung melompat-lompat. Dan semua itu mereka bacakan dengan sengaja, Ustadz, diumumkan dengan pengar suara di musola tersebut. Mereka tidak sadar bahwa hadis-hadis yang mereka bacakan adalah hadis-hadis palsu, dan mereka tidak menyadari bahwa ilmu mereka mungkin masih dangkal. Nah, pertanyaannya, bagaimana menanggapi keadaan masyarakat yang seperti ini, Ustaz? Jazakallah khair. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang berbentuk makalah. Panjang ya, Masya Allah. Iya, ini termasuk contoh ujian yang bertujuan untuk kebaikan bagi ibu dan juga suaminya, insya Allah. Karena dengan adanya ujian seperti ini, akhirnya dia mau bertanya kan, mencari jawaban, sehingga menambah ilmu. Kemudian dia semakin bersemangat untuk mempelajari sunnah untuk bisa menjawab apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya tersebut. Jadi hikmahnya sangat besar. Pertama yang perlu diingat, ya, orang-orang yang lebih baik daripada kita mendapatkan ujian yang lebih besar dibandingkan apa yang kita rasakan saat ini. Para nabi dan para rasul, mereka sempurna dalam ikhlasnya, sempurna dalam kelemah lembutannya, sempurna dalam ilmu dan takwanya. Bersamaan dengan itu mereka dicaci maki, dilempari, bahkan ada yang dibunuh. Makanya apa yang kita rasakan saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Asyadun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Orang-orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, kemudian yang setelah mereka dan setelah mereka. Itu yang pertama. Jadi kita bersabar karena ujian seperti ini, apalagi dalam rangka mempertahankan agama itu, Allah jadikan sebagai sebab untuk meninggikan derajat kita. Yang berikutnya, orang awam, kita katakan mereka awam, apalagi kita katakan dangkal ilmunya, sehingga mereka menghadapi setiap masalah tentu dengan pemahaman mereka yang dangkal. Makanya ini menjadikan kita harusnya merasa kasihan kepada mereka, bukan membenci. Namanya orang awam tidak punya ilmu itu seperti orang yang sakit. Orang antum yang lebih sehat harusnya kasihan sama yang sakit. Kan tidak boleh kita mengangan-angankan, apalagi orang muslim, bagaimanapun buruknya dia punya asal kebaikan. Apalagi orang-orang awam yang tidak pernah dengar kajian-kajian sunnah, mereka menganggap itulah yang sunnah. Insya Allah kalau mereka mengetahui itu adalah kebaikan, kita yakin banyak di antara mereka yang mau berpegang teguh dengan kebenaran. Makanya Rasulullah SAW bersabda ketika memperingatkan untuk tidak boleh kita mengumumkan semua orang itu buruk, apalagi kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, man qala halakan nasu fahuwa ahlakahum atau ahlakuhum. Barang siapa yang mengatakan semua orang binasa, semua orang jelek, maka dialah yang membinasakan mereka atau dialah yang paling binasa di antara mereka. Kita harus bersangka baik. Artinya kesalahan mereka bukan berarti kita ikuti, kita harus benarkan, kita harus ikuti kebedaan, tidak. Tapi kita sebagai orang yang lebih berilmu harus lebih bijaksana dalam menghadapinya. Contoh, masalah salat sunnah di rumah. Keutamaannya kita laksanakan di rumah. Fa inna afdhala salatil mar'i salatuhu fi baiti illa al-maktubah. Sebaik-baik salatnya seorang hamba adalah di rumah kecuali salat yang wajib. Tidak ada yang ragu tentang keutamaan salat sunnah di rumah. Tapi ketika ada orang awam yang menyangka kita tidak salat sunnah, ini kan tuduhan yang tidak benar. Kita atasi tuduhan ini dengan cara yang syar'i. Kita laksanakan dalam waktu tertentu salat sunnah di masjid supaya mereka lihat ternyata kita salat sunnah. Setelah itu kita dekati mereka, kita jelaskan bahwa yang lebih utama itu adalah salat sunnah di rumah. Maka mereka tahu ketika kita tidak melakukannya, bukan tidak mau salat sunnah seperti apa tadi, kera yang langsung melompat, tapi kita mencari keutamaan. Ingat, mengalah untuk menjinakkan hati masyarakat. Ingat, menjinakkan hati itu wajib hukumnya, tentu dengan cara yang syar'i.
dengan kita meninggalkan satu perkara yang lebih utama melaksanakan yang di bawahnya, tapi dua-duanya boleh. Itu termasuk hal yang dibenarkan oleh para ulama dan dalam keadaan tertentu malah disuruh untuk melakukannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, ya antum pernah baca riwayatnya. Waktu itu tidak ada yang menghalangi Nabi SAW untuk mengembalikan bangunan Ka'bah seperti semula. Tidak seperti apa yang ada hijr yang tidak masuk, yang ketika dibangun ternyata kehabisan dana orang-orang kafir Quraisy karena harta yang halal kurang. Waktu itu Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Laula anna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliyati lahadamtul ka'bata wa labanituha ala qawaidi Ibrahim." Kalau bukan karena mempertimbangkan kaummu baru-baru meninggalkan masa jahiliyah, baru masuk Islam, aku akan hancurkan Ka'bah dan membangunnya kembali di atas pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim. Tapi Nabi SAW mempertimbangkan perasaan orang Quraisy, mereka yang membangun Ka'bah nanti dikira peninggalan mereka ingin dihancurkan semua. Makanya Nabi SAW tidak melakukannya. Mempertimbangkan perasaan itu boleh dilakukan selama tidak dengan cara-cara yang diharamkan. Kalau dua-duanya boleh, satunya lebih utama, laksanakan dulu sementara yang dibawa keutamaannya sampai mereka paham, baru kita jelaskan dan melaksanakan yang lebih utama tadi. Masalah bersalaman setelah sholat, kita tahu itu adalah bid'ah. Misalnya kita ketahui ini tidak diperbolehkan dan kita tidak melaksanakannya. Tapi yang kita ketahui dalam sunnah itu dianjurkan bersalaman ketika bertemu dan berpisah. Lebih utama lagi waktu bertemu, lebih kuat dalilnya. Berpisah pun juga ada dalilnya. Nah, kita manfaatkan sunnah dalam rangka mencairkan suasana. Kita datang di masjid, baru bertemu dengan mereka, langsung kita salaman. Sehingga menghilangkan kesan buruk. Oh, orang ini tidak mau salaman dengan saya. Jangan-jangan saya dikira najis. Iya kan? Waktu kita pulang, kita pas mau meninggalkan masjid, kita salaman sama mereka. Jadi tidak ada alasan mereka untuk menuduh kita tidak mau salaman. Itu dalam perkara-perkara yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Selama tidak melanggar syar'i. Waktu berzikir, kalau memang kita tidak mau, kita menghindari, kita mundur, duduk di belakang, baru kita berzikir sendiri. Kita nampakkan bahwa kita berzikir, kita tunjukkan kita berzikir dengan jari yang itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka lihat, oh ternyata dia berzikir menghitung dengan jari-jarinya. Kalau sempat kita sampaikan, kita sebutkan dalilnya. Nabi SAW mengatakan, fa innahunna mustantaqat. Jari-jari itu akan ditanyai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan mempersaksikan orang-orang yang menghitung zikir kepada Allah dengan jari-jari tersebut. Ini cara yang bisa kita tempuh. Cara-cara yang diperbolehkan dalam agama. Di samping bisa menjinakkan hati, tetap juga kita menegakkan sunnah dan tidak menimbulkan fitnah. Artinya kalau cara-cara ini sudah kita tempuh, ternyata mereka masih menentang juga, maka kita ingat para nabi yang lebih mulia daripada kita juga tidak lepas dari perlawanan yang dilakukan oleh sebagian dari umat-umat mereka. Nah, barakallahu fiik. Ada yang lain dari radio, silakan. Ya. Ada Ustadz dari Radio Gema Madinah FM. Pertanyaan pertama dari Aini di Karangintan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang menuntut ilmu syar'i dengan cara membaca dan belajar sendiri, tidak melalui guru. Bagaimana hukum hal seperti ini Ustadz? Terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Belajar sendiri, nanti akan paham sendiri. Sesat sendiri, masuk neraka sendiri, itu kata orang begitu ya. Iya, barakallahu fikum. Para ulama tidak meridhoi atau tidak menjadikan sebagai cara menuntut ilmu yang benar seseorang yang belajar agama dengan otodidak. Karena kemungkinan salahnya lebih banyak. Bagaimana dia bisa paham? Ada permasalahan yang dia tidak ketahui, dia tidak bertanya. Ini tidak dibenarkan. Tentu kalau kondisinya terpaksa, tidak ada ustadz, ya harus dia belajar sendiri, dia dengarkan sendiri. Tetapi kalau ada majelis ilmu yang mungkin untuk dihadirinya, atau minimal mungkin dia untuk telepon kepada ustadz yang dia bisa bertanya, maka ini insya Allah meskipun tidak sempurna tapi sudah mencukupi untuk bisa misalnya menghilangkan kesalahpahamannya terhadap agama ini. Adapun kalau dia mencukupkan belajar sendiri,
pahaminya sendiri juga, maka ini yang dikhawatirkan nanti akan sesat. Makanya dalam tulisan-tulisan para ulama, contohnya seperti kitab Hilyatul Thalibil Ilmi, Syekh Bakar Abu Zaid disebutkan penuntut ilmu itu harus memiliki talaki, ya, mengambil ilmu langsung dari sumber-sumbernya, bertemu langsung dengan para gurunya, karena ini merupakan cara untuk memiliki nasab dalam ilmu. Memiliki nasab dalam ilmu ketika dia berguru langsung kepada orang-orang yang berilmu agar dia bisa mengambil pemahaman yang benar dalam agama. Nah, barakallahu fiik. Baca lagi ya. Kita baca dulu pertanyaan di sini. Manakah derajat yang tinggi antara ridha terhadap segala keadaan ataukah syukur terhadap keadaan setelah dia mengetahui hikmah di balik perbuatan Allah tersebut? Iya, saya katakan tadi tingkatan yang wajib, yang harus dimiliki adalah sabar. Kesabaran. Berusaha untuk menahan diri ketika menghadapi musibah, menahan diri dari sifat berkeluh kesah atau melakukan dengan perbuatan badan hal-hal yang dilarang dalam agama. Bersabar, ini wajib dilakukan. Tingkatan yang lebih tinggi daripada sabar adalah ridha. Dia lebih tenang dalam menerima ketentuan tersebut. Makanya ini lebih daripada wajib, artinya keutamaan yang lebih tinggi daripada sabar. Dan yang lebih tinggi lagi kata para ulama adalah mensyukuri musibah tersebut. Ini tingkatannya orang-orang yang imannya sempurna, sehingga ketika menghadapi musibah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya musibah tersebut. Nah, ada pertanyaan yang sudah terjawab tadi dalam kajian, ya. Dari judul makalah, orang mukmin tidak pernah stres. Pertanyaannya, apakah orang stres yang ada sekarang bukan mukmin? Masya Allah. Bagus, dapat hadiah harusnya nih, ya. Ini dapat hadiah ini pertanyaan ini. Kalau ada hadiahnya, saya nggak ada ya. Oh, ada hadiahnya. Iya. Ketika dikatakan misalnya dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Berarti yang tidak khusyuk bukan mukmin, begitu? Ya? Tidak jawabannya. Maksudnya ayat tadi adalah orang yang sempurna imannya. Dia khusyuk. Bukan berarti kalau dia tidak khusyuk maka dia tidak punya iman, tidak. Seperti yang kita bahas, seharusnya seorang mukmin tidak stres karena ada iman yang menjadi sebab hilangnya stresnya. Tapi kalau dia masih stres, berarti kita katakan imannya perlu diperbaiki, imannya perlu dibenahi. Itu jawabannya. Jadi yang dimaksudkan adalah orang yang imannya sempurna, bisa mengambil manfaat dari keimanan, menjadi sebab untuk dia selalu sangka baik kepada Allah, menjadi sebab untuk iman itu menjadi indah dalam hatinya, maka dia tidak pernah stres. Nah, adakah bedanya antara dosa dengan maksiat ataukah sama? Perbedaan secara terperinci, saya belum pernah membaca keterangan dari para ulama yang membedakannya secara terperinci. Yang kita ketahui, perbuatan dosa sama maksiat sama. Artinya maksiat itu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya. Cuman perbuatan maksiat, kalau dia telah bertobat, maka hilang dosanya padanya. Karena orang yang telah bertobat dari dosa, dari maksiat, seperti tidak punya dosa sama sekali. Kata Nabi SAW dalam hadis Hasan riwayat Ibnu Majah, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Mau ada radio lagi silakan kalau masih ada. Ada Ustaz satu dari Radio Gema Madinah FM. Mengapa kadang orang sulit menerima kebenaran padahal kita sudah menyampaikan secara jelas dalil-dalilnya? Terima kasih Ustaz. Mengapa orang sulit menerima kebenaran padahal kita sudah menyampaikan secara jelas dalil-dalilnya? Kalau yang lebih lengkap dan lebih jelas penjelasannya, yaitu para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam saja masih ada yang menolak, apalagi kita.
kemudian mengatakan sudah lengkap dan jelas dalil-dalilnya. Masya Allah, ini luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan memang seperti itu keadaannya. Cuman biasanya yang jelas menurut kita belum tentu jelas bagi orang awam yang kita dakwai. Orang awam itu kita jelaskan mengenai masalah yang perkara-perkara atau istilah-istilah yang sudah sangat kita kenal di kalangan kita, mereka mungkin tidak paham apa artinya. Ada di antara mereka yang mungkin tidak mengenal apa itu tauhid, apa itu sunnah. Karena di antara mereka ada yang masih mengartikan sunnah itu adalah lawannya makruh, diartikan sunnah menurut istilah ahli fikih. Waktu kita mengatakan kita wajib mengikuti sunnah Rasulullah SAW, langsung mereka mengatakan, Ustaz, sunnah kan itu artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi pemahamannya masih seperti itu. Jelas menurut kita, belum tentu jelas untuk mereka. Kemudian kita harus mempertimbangkan faktor atau kemungkinan lain bahwa terkadang nasihat itu tidak diterima atau sulit masuk karena yang menyampaikannya bisa jadi kurang ikhlas. Akhlaknya mungkin kurang. Iya, karena nasihat itu kalau bersumber dari dalam hati mudah masuk ke dalam hati. Seperti ucapannya siapa? Muhammad ibnu Wasi'. Fa inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Jadi pernah beliau ditanya, Muhammad ibnu Wasi' ini salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, salah seorang perawinya Imam Muslim dalam sahihnya. Pernah ada penceramah datang kepada beliau, berkata penceramah ini, Mali ra'aitul quluba la takhsha wal uyuna la tadma wal juluda la takshair. Kenapa aku nasihati orang hatinya tidak takut, tidak bergetar, mata mereka tidak menangis. Nasihatku tidak berpengaruh. Apa sebabnya? Ternyata ulama ini tahu dan mengetahui sebab kenapa nasihatnya tidak bermanfaat. Maka beliau mengatakan, Ya fulan ma ra'aitul qauma utu illa min kibalik. Wahai fulan, menurut pandanganku mereka ditimpa keadaan seperti itu tidak lain sebabnya dari kamu, bukan mereka masalahnya. Kamu sendiri yang bermasalah sebagai sumbernya. Fa inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Karena peringatan itu kalau keluar dari dalam hati akan mudah masuk ke dalam hati. Dia memberi nasihat tapi tujuannya sekedar untuk balas dendam atau menampakkan bahwa dia lebih pandai atau memang hobinya menyalah-nyalahkan orang lain, tidak masuk. Karena tidak sesuai dengan makna nasihat itu sendiri, yaitu meniatkan kebaikan untuk orang lain. Nah, saya dari sini lagi ya. Mengenai bencana yang terjadi terhadap negeri ini yang terus datang, apakah itu azab ataukah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana solusi terhadap permasalahan negeri ini? Bukankah seperti yang kita ketahui bahwa di negeri ini masih ada orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang salah dalam pertanyaannya karena ditulisnya Allah SWT dan Rasulnya SAW. Ini keliru dan diingatkan oleh para ulama, ini tidak diperbolehkan meringkas-ringkas seperti ini karena mengurangi keberkahan dari zikir-zikir tersebut. Lebih bagus kalau terpaksa kita tidak tulis, kita ucapkan dengan lisan kita. Misalnya kita harus terburu-buru menjawab SMS, kita cuma tulis Rasulullah, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam terus kirim. Itu lebih bagus daripada kita tulis SAW atau SAW. Ya, begitu. Sama dengan juga Assalamualaikum WRWB. Warab gitu ya. Sulit dibaca. Allahul musta'an. Makanya alhamdulillah dengan keberadaannya orang-orang yang masih berusaha mempelajari iman sehingga azab tersebut tidak dijadikan merata. Tidak dijadikan merata karena yang masih ada orang-orang yang menasihati, mengingkari kemungkaran, masih ada kajian-kajian sunnah yang ini merupakan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada negeri kita sehingga azab darinya tidak dijadikan merata. Nah, barakallahu fikum. Ada yang lain? Kita berusaha jawab beringkas ya. Ustaz, tolong jelaskan kalimat kebaikan apa yang bisa menghibur hati tatkala musibah itu datang pertama kali menimpa kita.
kalimat kebaikan, ya kebaikan yang pertama, musibah itu untuk menghapuskan dosa-dosa. Siapa yang tidak mau dihapuskan dosa-dosanya? Kebaikan yang kedua, musibah itu untuk mengangkat derajat, menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah seperti hikmah yang kita baca tadi. Jadi itu sudah lebih daripada kehiburan yang cukup bagi orang-orang yang beriman. Apakah seorang hamba yang jarang mendapatkan ujian atau cobaan, hamba tersebut tidak mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak. Maksudnya ujian itu kan bukan cuma seperti ujian yang kita inginkan. Bisa jadi dia pernah ujian yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang orang lain tidak ketahui. Yang jelas kalau imannya benar, maka ujian itu akan selalu menimpanya. Terkadang ujian itu timbul dari ketika dia berusaha menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu bermacam-macam keadaannya, ada yang kita sadari atau kita lihat menimpa seseorang, ada juga yang tidak kita lihat menimpa seseorang. Oleh karena itu pernah ditanyakan kepada sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu tentang dua manusia. Satunya orang yang berjalan menuju Allah, tidak ada ujian, tidak ada tarikan nafsu, lurus-lurus saja. Orang yang kedua dia berjalan menuju Allah, terkadang ditarik oleh nafsunya, dia berhenti sebentar, dia melawan, jalan lagi. Mana yang lebih baik di antara dua orang tersebut? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menjawab, yang lebih baik adalah yang kedua. Karena dia termasuk orang-orang yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat, alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Termasuk orang-orang yang sengaja Allah uji hati mereka supaya diberikan ketakwaan. Mereka akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang agung. Layakkah seorang hamba mengharapkan pahala? Sudah kita. Iya, layak seorang hamba mengharapkan pahala. Bagaimana mungkin tidak diharapkan, sedangkan Allah yang membangkitkan harapan kita untuk mendapatkan pahala dan keutamaan di sisinya. Nah, cabang iman ada 70 tingkatan. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah dan paling rendah menyingkirkan duri di jalan. Apakah kita sewaktu menyingkirkan duri atau halangan di jalan mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk mendapatkan keutamaan tingkatan iman yang tertinggi? Masya Allah. Ini cara menggabungkan dua hal yang luar biasa. Jadi setiap menyingkirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ya tidak, ini bagus juga pertanyaannya. Sudah dua pada tadi yang dapat hadiah tadi ya. Jadi tidak demikian pemahamannya. Ketika kita menyingkirkan duri dari jalan, tentu kita niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk bentuk menyayangi hamba-hamba Allah yang beriman yang mereka cinta kepada Allah. Ini termasuk bentuk saling tolong-menolong dalam kebaikan atau mencintai karena Allah. Kita tidak ingin menimpa mereka keburukan sebagaimana kita tidak ingin keburukan itu menimpa diri kita sendiri. Jadi ini dapat hadiah sama yang tadi ya, berdua. Sekarang waktunya pembagian hadiah ya. Ya, pembagian hadiah biasanya menghilangkan ngantuk. Ustaz, afwan Ustaz. Ada pertanyaan dari radio Kendari ya. Orang jauh ini Ustaz. Dari radio Mu'ad bin Jabal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz. Ada dua pertanyaan. Bagaimana cara kita memahami diri kita dan mengendalikan hawa nafsu? Itu satu. Yang kedua, bagaimana hukumnya seorang istri yang tidak melakukan kewajibannya kepada suami dan anak-anaknya selama 3 tahun lebih karena ia bekerja di luar negeri sebagai TKW? Terima kasih Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Ini tentang dari Kendari, pertanyaan langsung dua ya. Yang pertama tadi mengendalikan diri kita, menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu disebutkan dalam Al-Quran, sifat asalnya adalah ammaratun bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Makanya semua ulama sepakat mengatakan untuk mencapai takwa harus menundukkan hawa nafsu
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukil, wa qad ajma'a as-sa'irun ittafaqa as-sa'iruna ila Allah ala ikhtilafi turukihim wa tabayyuni sulukihim ala anna nafsa hiyal qati'atu bainal 'abdi wa bainal wusuli ila Rabb. Semua orang yang mengenal agama atau ingin mendekatkan diri kepada Allah sepakat mengatakan bahwa nafsu manusia adalah penghalang utama untuk meraih kedekatan kepada Allah. Makanya kalau tanpa perjuangan menundukkan hawa nafsu, seseorang tidak mungkin meraih takwa. Jadi harus berusaha mengintrospeksi diri, selalu mengoreksi keinginan hawa nafsu, berusaha untuk memahamkan nafsu itu akan keindahan Islam supaya dia mau tergerak mengikutinya, yang dengan itu dia akan memperbaiki keadaannya. Istri yang seperti tadi, pertanyaan yang kedua tadi, tentu ini tidak benar. Berdosa besar, melalaikan kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya. Cuman perlu ditanyakan kembali, kenapa suaminya dari awal mengizinkan masalahnya? Istrinya pergi bekerja, apalagi terpisah darinya, kemudian fitnah-fitnah yang mungkin terjadi. Ini permasalahan dari awal perlu dibahas. Seandainya dia tidak mengizinkan dari awal, mungkin atau awalnya dia belum tahu, ya sudah, sekedar setelah dia tahu dia minta istrinya dipulangkan. Istrinya dipulangkan, kemudian hidup bersama-sama dengan berusaha mencari nafkah yang halal, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi mereka yang bersungguh-sungguh untuk memperbaiki keadaannya. Nah, ya sekarang kita akan bagi hadiahnya karena juga sudah malam. Ya. Pertanyaan pertama. Hadiahnya apa ini yang pertama? Acak aja ya. Pertanyaan pertama. Faktor apa yang mempengaruhi seorang muslim untuk selalu bisa bersangka baik kepada Allah? Apa saja yang mempengaruhi seorang muslim untuk selalu bersangka baik kepada Allah? Ustaz Ahmad Zainuddin menjawab. Hadiahnya dari beliau, nanti kembali lagi kepada beliau. Ayo foto. Terus, kenapa kita bisa bersangka baik kepada ketentuan Allah itu, baik itu buruk? Iya, terus dilengkapi. Dan semua yang datang dari Allah. Antum tadi yang di belakang tadi, beliau duluan, iya. Karena Allah Maha bijaksana dan sempurna ilmunya, pengetahuannya, sempurna kebaikannya dan seterusnya. Iya, barakallah. Kasih hadiah apa ini? Rumahku pesantrenku. Ya. Nanti antum bikin pesantren di rumah. Ya. Jelaskan secara umum bagaimana sikap seorang mukmin dalam menghadapi musibah. Ayo, fadhal. Barakallahu fiik. Bismillah. Kita perlu tahu bahwa tidak perlu apa yang kita ingin itu tercapai, tapi yakin bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala itu berikan pada kita itu memang yang terbaik untuk kita. Iya, barakallahu fiikum. Cukup ya. Sebaik-baik amal adalah salat. Siapa yang bisa menyebutkan hikmah ujian, hikmah cobaan? Kehambaan diri kepada Allah dan mengingatkan hamba pada hari akhir. Iya, barakallahu fikum. Hukum apa ini yang dikasih? Ustaz? Dia mau? Itu
dari Arab Saudi, ya, dari Saudi. Kemudian ya, di dalam Al-Quran disebutkan sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dalam hati orang yang beriman adalah dengan dia mengimani musibah dengan benar, mengimani takdir Allah dengan benar. Bagaimana penjelasannya secara ringkas? Ya, kenapa di dalam Al-Quran disebutkan ketika terjadi musibah, orang yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah menjadikan hidayah, Allah menganugerahkan hidayah ke dalam hatinya. Bagaimana penjelasannya? Allah. Terus bersabar. Dijelaskan lagi sedikit, Pak. Karena dengan dia mengimani dari Allah maka bersabar, terus mengharapkan. Jadi ada dua yang jawab, Ustaz. Gimana ini? Dua-duanya dikasih ya? Iya, dua-duanya dikasih. Dibagi dua. Tadi yang jawabannya terbaik itu sudah dikasih? Hah? Oh, tafsir ya. Ya, dua orang tadi yang bertanya terbaik ini ya. Mana tadi? Pertanyaan dari mana? Tadi yang bertanya tentang masalah menyingkirkan duri dengan la ilaha illallah. Itu pertanyaan bagus, nggak usah malu. Satu lagi tadi apa? Mukmin tidak pernah stres. Apakah berarti kalau stres tidak mukmin? Ayo fotol. Satu lagi. Masya Allah. Insya Allah antum termasuk yang tidak pernah stres. Satu lagi. Mana? Oh sudah. Iya. Hadiah juga diberikan kepada yang datangnya paling jauh. Jaraknya, tempatnya paling jauh. Banyak ya? Iya, mungkin dia rumahnya jaraknya sama tapi sebelum pergi dia putar-putar dulu, kan makin jauh berarti. Dia muter-muter dulu, lebih jauh dia. Pelangkaraya berapa orang? Iya, pelangkaraya berdiri coba, yang pelangkaraya. Kasih waktu sama ibu-ibu menjawab pertanyaan. Ini ada dari Surabaya, paling jauh. Berapa orang ibu yang dari Surabaya? Berapa orang? Dua. Suami dua. istri. Suami istri 2 orang. Alhamdulillah. Tapi satunya satu itu. Satu lagi. Oh, katakan ada satu. Apa itu? Oke. Satu sama dia. Iya, hadiahnya diberikan ke siapa yang suaminya di sini? Surabaya. Aduh.
Ya, kemudian peserta pertama yang termuda dulu. Oh, dia udah. Tadi sudah dapat ya. Saya dapat ya. Alhamdulillah. Kemudian yang tertua. Laki-laki perempuan. Iya, laki-laki dan perempuan, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Yang tertua. Ngaku. Ya. Oh, ada situ aja itu. Dia. Ini tafsir ya? Masya Allah. Berapa? Masya Allah, kasih beliau ya. Satu lagi yang perempuan yang tertua ini kasih hadiah jilbab ya. Jilbab. Al barakatu ma'a akabirikum. Yang terlucu. Yang terlucu siapa? Oh, enggak ada. Oh, Ustaz Khairullah yang terlucu katanya. Masya Allah. Iya, barakallahu fikum. Masih banyak hadiah yang lain. Ya, ini untuk peserta yang peserta dari radio bisa nggak dikasih? Pertanyaan di radio. Pertanyaan yang di radio tadi. Ada nggak ketahuan orang yang bisa dikasih hadiah ini? Iya, nanti bisa ngambil di radio kan gitu ya. Yang dari kendari coba yang saya yang bawa nanti lupa. Pertanyaan dari radio, pertanyaan yang tentang apa tadi? Kedua ya. Iya, yang tadi dihujat berzikir tadi itu. Itu bagus pertanyaannya itu. Iya, yang bertanya tentang suaminya dihujat tadi ketika dia sholat di rumah. Iya. Siapa? Wanita yang bertanya antum ya? Oh. Iya, sudah kalau begitu dikasih paling bawah ya. Oh iya, akhwat. Beginilah Islam melindungi wanita ya. Fadhal. Kasihkan dia nanti hadiahnya. Iya, bagi ada yang bertanya secara langsung silakan. Fadhal, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tadi sebenarnya sudah dibaca yang kedua, tapi yang pertama itu belum. Bahwa iman yang bagaimana yang dimaksud tidak stres, karena di dalam Al-Quran itu la tahzan wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun gitu kan. Kemudian mungkin ada tips-tips dari Ustadz untuk kita tingkatkan iman ini, apakah dengan cara amalan tertentu? Karena kita tahu kita menuntut ilmu, bahkan kita setiap minggu ke sini itu belum menjamin iman kita akan meningkat. Orang yang profesor doktor pun belum tentu imannya lebih bagus daripada orang yang mungkin tidak pernah sekolah seperti itu. Nah, lalu ada misalnya saya pernah membaca itu bahwa tingkatan-tingkatan orang dalam Islam itu misalnya seperti tarikat tertentu, bahkan di kampung saya dulu di Tanah Bumbu itu ada yang seperti khalwatiyah, itu dalam rangka meningkatkan iman katanya seperti itu. Nah, tetapi Rasulullah sendiri sepanjang sepengetahuan saya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nah, tapi juga yang sekarang di Kalimantan Selatan kan sangat
sangat subur tentang Samania, Naqsabandiyah dan sebagainya seperti itu. Lalu yang bagaimana mungkin tipsnya bisa kita tingkatkan iman ini? Nah, kemudian iman yang bagaimana tingkatannya yang bisa membuat orang lain itu, yang membuat kita bisa yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Makasih. Assalamualaikum. Iya, barakallahu fikum. Hadiah pada hadiah yang bertanya. Iya, hayakallah. Iya. Agama Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahagiakan hidup manusia. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, maka kami akan anugerahkan untuknya kehidupan yang indah di dunia, dan di akhirat kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Iman yang benar, yang tidak mungkin diraih iman yang benar kecuali dengan mengikuti petunjuk Allah. Makanya orang yang belajar, lebih banyak belajar, lebih banyak paham, maka dialah yang lebih berpeluang untuk memperbaiki imannya. Sehingga karena Al-Quran itu adalah ukuran kebaikan, tidak mungkin orang yang tidak belajar Al-Quran, tidak belajar hadis Nabi SAW lantas bisa memperbaiki imannya. Kalau pengakuan, semua orang bisa mengaku. Seperti tadi yang disebutkan tentang tarekat ini dan itu, semua tidak ada contohnya dari Nabi SAW, tidak para sahabat, bahkan para imam madhab, Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkannya. Seandainya itu kebaikan, tidak mungkin mereka meninggalkan perkara yang berhubungan dengan sebab kebaikan iman ini. Cuman kendalanya, keindahan Islam, kemudian kemanisan iman, iman yang sempurna itu digambarkan dalam hadis-hadis yang sahih dengan halawatul iman, kemanisan iman, atau ladzatul iman, kelezatan iman. Kendalanya, hati kita yang belum bisa merasakan kemanisan dan kenikmatan itu sebagaimana mestinya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seperti orang yang dihadapkan padanya makanan yang enak, tapi dianya sendiri sakit. Coba makanan yang lezat dihadapkan pada kita yang sedang lapar-lapar, dalam waktu singkat habis. Tapi coba makanan yang lezat dibawa di rumah sakit, kasih sama kamar-kamar, akan habis kira-kira? Betul. Yang nunggu yang makan. Betul. Habis yang nunggu atau susternya atau dokternya yang makan. Berarti yang bermasalah kan orangnya, bukan makanannya. Karena makanannya jika dimakan oleh orang yang normal akan disantap habis. Ala kulli hal, ini menunjukkan bahwa ada yang sakit, dan sakit itu butuh untuk diobati. Nah, mengobati penyakit hati itu adalah dengan belajar agama. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perbuatan maksiat dan sebab-sebab yang bisa membawa kepadanya. Dengan melakukan usaha ini, dengan terus berdoa kepada Allah, sedikit demi sedikit kita akan memperbaiki hati kita untuk kita merasakan yang namanya manisnya iman. Cuma harus diingat, kalau tidak menempuh jalan yang syar'i, tidak akan mungkin sampai kepada tujuan kebaikan tadi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin dia mengajarkan masalah-masalah hukum, masalah-masalah yang berhubungan dengan menyingkirkan gangguan saja dapat keutamaan, apalagi masalah-masalah yang besar berhubungan dengan kesempurnaan iman. Nah, barakallahu fiik. Adalah satu pertanyaan yang bagus. Mohon penjelasannya mengenai hutang. Dahulu kami pernah berhutang barang haram, misalnya beberapa motor miras. Apakah hutang itu tetap dilunasi atau cukup dengan bertobat? Allahul musta'an. Berhutang dengan barang yang haram, pertama, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan keharusan. Karena tentu dia mengambil barang yang haram tadi, baik itu berutang atau membeli langsung, entah dikonsumsi sendiri atau diberikan kepada orang lain, itu merupakan perbuatan dosa. Merupakan perbuatan dosa. Adapun mengenai masalah hutangnya sendiri, wallahu a'lam bishawab, saya belum pernah membaca keterangan dari para ulama tentang masalah ini. Yang jelas kewajiban dia saat ini setelah bertobat adalah harusnya menasihati
tempat dia mengambil minuman keras tersebut. Menasihati tempat dia mengambil minuman keras tersebut. Coba yang kita ketahui, karena jual beli sesuatu yang haram itu diharamkan dalam Islam, maka dengan sendirinya akadnya batal. Dengan sendirinya akadnya batal. Maka dengan pengertian ini, wallahu taala alam bisawab, dia tidak wajib untuk membayar hutang tersebut, tapi dia punya kewajiban menasihati orang yang merupakan sumber adanya minuman keras tersebut. Maka berhubungan dengan masalah utang, kebetulan ada bukunya Ustadz Yazid tentang utang, maka antum yang bertanya tentang masalah utang mendapatkan buku tentang utang, tapi jangan mudah-mudah berutang ya. Fadhal. Siapa yang bertanya tadi? Oh, antum ya, silakan. Silakan. Ada pertanyaan, sebentar lagi di negara Indonesia ada pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum. Lalu bagaimana dengan pemahaman salaf? Apa ini? Apa yang harus dilakukan? Ya, pertanyaan yang baik. Dapat hadiah. Saya yang bertanya ini. Oh, antum sudah, hadiahnya sudah. Hah? Iya, kata Ustaz, enggak apa dikasih lagi hadiahnya. Barakallahu fikum. Iya. Pertama, kaidah umumnya, hukum asalnya ya, yang namanya memperjuangkan kebaikan Islam itu juga dengan cara Islami. Karena Islam diturunkan untuk memperbaiki. Makanya segala perbaikan ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Innallaha azza wa jalla ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahlil ardi wa hum fi fasad. Fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal mufsidina fil ard." Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat bumi yang waktu itu mereka semuanya rusak kehidupannya dalam semua bidang kehidupan. Lalu Allah memperbaiki mereka dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, barang siapa yang mengajak manusia kepada selain yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi kita tidak perlu terpengaruh ketika banyak orang-orang yang mengatakan, "Ustaz, bagaimana saat ini orang-orang Syiah, orang-orang yang buruk telah menguasai parlemen atau pemerintahan?" Maka kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa untuk memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya jika mereka berpegang teguh dengan agamanya. In tansurullaha yansurukum. Kalau kau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Menolong Allah artinya mengikuti agamanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi sikap kita adalah, pertama, kita tahu hukum asalnya demokrasi adalah seperti itu. Kecuali kalau terpaksa, darurat. Tapi kalau tidak terpaksa, tidak ada pertimbangan yang mengharuskan kita ikut serta, maka kita kembali kepada hukum asal dengan kita tetap berusaha untuk mentaati pemerintah dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara yang tidak melanggar agama, perkara-perkara yang ma'ruf, tetap menasihati mereka untuk menyelenggarakan urusan negara ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini juga bagus ini? Ya. Pertanyaan satu lagi yang bagus ya. Apabila diuji dengan ujian yang sama dengan sebelumnya, dan saya pun hampir habis atas kesabaran dari cobaan tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala, istilahnya keliru, tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan hambanya. Iya. Ketika ada orang yang ditimpa ujian kemudian dia tidak sabar, bukan berarti dia langsung menuduh berarti Allah memberikan ujian yang melebihi kesabarannya.
Karena Allah yang lebih tahu tentang dia. Harusnya dia menuduh dirinya sendiri, saya ini yang kurang bersabar. Anda yang kurang bersabar. Kalau Anda yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin salah kasih, salah menempatkan, berarti bertentangan dengan sempurnanya hikmahnya. Berarti Anda harusnya meyakini ujian itu sesuai dengan keadaan Anda, maka harusnya Anda berusaha untuk bersabar, menguatkan kesabaran dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini tadi dapat hadiah tadi pertanyaan ini siapa? Antum ya? Ya, barakallahu fiik. Apakah kita harus mengetahui merenungi hikmah setiap musibah yang dikaruniakan oleh Allah? Kita harus selalu bersangka baik. Kita harus selalu bersangka baik dan meyakini setiap perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Terkadang kita ketahui dan terkadang tidak kita ketahui. Nah, yang terakhir antum ya. Satu lagi pertanyaan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang mengenai masalah pesta demokrasi tadi. Iya, fadhal. Saya membaca ada di salah satu media lah ya. Jadi di situ dibilang agama melarang calon legislatif yang minta dipilih. Apakah ini benar, Ustadz, dengan syariat Islam? Jazakallahu khairan. Iya. Meminta dipilih dilarang dalam agama. Meminta dipilih hukum asalnya dilarang dalam agama. Hadisnya terkenal riwayat Imam Muslim ketika Rasulullah SAW menasihati salah seorang sahabat, la tas'alil imarah fa innahu in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha wa in u'titaha an mas'alatin ukilta atau wukilta ilaiha. Janganlah kamu meminta kepemimpinan. Karena kalau kepemimpinan diberikan kepadamu, kamu jadi pemimpin tanpa kamu meminta, Allah akan menolongmu. Tapi kalau dari permintaan atau dari ambisi untuk meraihnya, maka kamu akan diserahkan atau Allah akan berlepas diri darimu. Makanya ini sudah merupakan, ini salah satu di antara keburukannya. Cuma banyak keburukan-keburukan yang lain tentang masalah demokrasi ini yang diterangkan oleh para ulama, sehingga hukum asalnya memang bukan merupakan cara yang benar dalam memperjuangkan Islam. Nah, barakallahu fikum. Ya, demikian kita akhiri saat kajiannya sudah malam. Insyaallah besok kita teruskan kembali di Majelis Ar-Rahmat 7:30 pagi insyaallah. Dengan judul apa? Idola Keluarga Muslim. Kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.